Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betranda Yoga SP dengan NIM 2410671026 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas beberapa fitur tambahan yang dimana ini adalah sebuah tugas basis data. Jadi dimana nantinya akan membuat suatu toko produk yang dimana ada multi usernya, admin dan pembeli. Jadi sebelumnya, jadi di fitur database kita harus menginputkan atau membuat create database, yaitu PHP MFC, yang dimana nantinya isinya tuh ada products, ada image juga sebagai tambahannya, ada user dan kategori. Yang di sini tuh kita cek di bagian kategori. Jadi di bagian kategori ini nih ada beberapa struktur yang terdiri dari tabel kategorinya ya. Ini termasuk tabel. Jadi ada tabel kategori, produk dan user. Nah, terus kita cek di bagian struktur. Di struktur nanti kategori ini terdiri dari ada ID, name, dan created. Jadi ini adalah strukturnya dari tabel kategori, yang dimana tabel kategori ini tersendiri meliputi ada kategori makanan dan minuman nantinya. Jadi di sini saya membuat sebuah toko produk. Jadi toko Betranda tuh nama tokonya tuh adalah toko Betranda, yang dimana produknya tuh menjual makanan dan minuman. Kemudian di bagian produk, kita lihat cek di bagian produk. Ini adalah nama-nama yang kita inputkan ya. Di sini ini adalah ada coklat, ada lice taro dan snack taro. Yang dimana strukturnya tuh terdiri dari ID, nama, deskripsi, harga, quantity, created. Ini created ini adalah untuk membuat atau membuat produk gitu ya. Tulisan update, dimana update-nya kita istilahnya tuh update tuh ini, istilahnya tuh adalah edit. Dan ada image dan kategori. Kemudian di bagian user, tuh ini adalah user admin ya, dimana ini adalah untuk login untuk admin. Nanti saya terbagi dari dua multi user, yang dimana ada user buat admin dan user buat pembeli. Dan strukturnya user sendiri tuh di sini ada ID, username, password, name, dan role. Role-nya adalah admin dan pembeli ya. Nantinya di sini ada pembeli, admin dan pembeli. Kemudian di masuk ke database-nya, yang dimana ini adalah file manager, yang dimana file itu sendiri berada di SAM, karena kita menggunakan SAM di htdocs, habis di SAM kemudian di htdocs dan di Betrand PHP. Jadi Betrand PHP ini merupakan suatu file yang dimana nantinya akan terhubung ke database itu sendiri, database di ini PHP Admin. Jadi taruhnya di local htdocs. Jadi yang dimana Betrand PHP ini terdiri dari dua folder, yaitu ada app dan publik, dan juga htaccess ya. Htaccess itu untuk mengakses URL kita, nantinya akan terhubung gitu. Kemudian di app, di bagian folder app sendiri itu ada folder config, yang dimana config ini nih terdiri dari database PHP. Nah, database PHP ini fungsinya yaitu untuk mengatur pengaturan koneksi database seperti hostname, kemudian ada koneksi database, kemudian username, password, dan nama database. Ini password itu adalah password dari PHP admin kita, dan name ini adalah nama dari database kita. Itu. Kemudian di controller, di folder app directory controller ini adalah ada login controller, yang dimana login controller ini nih fungsinya yaitu untuk mengelola logika yang terkait autentikasi pengguna login dan logout. Nah, jadi nanti tuh akan muncul login dan logout seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari login. Jadi kita sebagai admin, kemudian kita login. Nah, nantinya tuh ada tombol logout juga di sini. Nah, login berhasil. Jadi inilah login controller.
Kemudian bagian product controller. Nah, product controller sendiri itu merupakan mengelola merupakan suatu file yang dimana untuk mengelola logika terkait autentikasi pengguna login untuk mengelola operasi terkait produk seperti menambah, mengedit dan menghapus produk. Jadi untuk yang login dan logout itu adalah login controller, sedangkan product controller ini mengelola operasinya. Jadi terkait produknya, menambah, mengedit dan menghapus produk. Jadi di fitur-fitur itu. Nah, itu di bagian product controller sendiri itu ada bagian index juga, ada create, nanti bagian store. Ini merupakan terhubung dari semua di bagian index PHP nantinya. Kemudian ada bagian edit juga, kemudian ada bagian public function update juga, kemudian ada juga yaitu adalah delete untuk menghapus. Ada add to chart, ini adalah untuk menambahkan suatu produk ke dalam ke dalam checkout. Kemudian ada juga ada remove from chart, juga ada handle image. Jadi ini adalah bagian image. Kemudian di bagian app ada folder yang namanya core. Jadi core app.php itu fungsinya untuk menginisialisasi dan mengatur logika utama aplikasi. Jadi di bagian ini adalah untuk mengatur utama bagian aplikasi. Kemudian ada controller PHP dan database PHP. Controller PHP sendiri itu fungsinya adalah kelas dasar untuk semua controller, menampung fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan di controller lain. Sedangkan di database PHP ini berfungsi untuk manajemen koneksi database dari database dan query. Nah, di sini sama seperti database sebelumnya, jadi database ini sangat penting buat ada database, bagian database nama kita, ada PHP MCC, terus username dari PHP admin itu sendiri, ada passwordnya juga. Kemudian dari core, di app core juga ada app helpers, yang dimana ini adalah security PHP, yang isinya filenya itu adalah security HPHP yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan seperti enkripsi password. Jadi untuk bagian password itu sendiri adalah di bagian security sini agar tidak terjadi penginputan yang error. Kemudian di bagian models, app models ini ada file yang merupakan produk model PHP. Nah, jadi di bagian model ini tuh fungsinya untuk menyimpan struktur data dan fungsi terkait manipulasi data yang berhubungan dengan database. Kemudian bagian views ada folder out, kemudian ada login PHP. Nah, login PHP ini adalah fungsinya fungsinya adalah di bagian logout ini. Nah, tampilan awal. Jadi tampilan awal tuh ada admin username buat admin sendiri, kemudian ada pembeli. Nah, jadi kita passwordnya gini. Passwordnya itu sendiri adalah sudah kita masukin seperti ini ya passwordnya. Kemudian yang dimana views auto login ini adalah tampilan halaman login ya. Jadi tampilan awal mula kita untuk masuk ke toko produk kita. Kemudian ada juga error. Nah, error sendiri ini adalah berisi tampilan error 404 dp. Jadi misalkan sebentar masih loadingnya. Misalkan kita ada kode atau kita salah masukkan kode, nanti kita akan atau juga URL kita pada htaccess itu tidak tersambung, maka akan muncul seperti ini 404 halaman tidak ditemukan. Nah, itu berarti itu adalah ada kendala di bagian file-file lain yang bermasalah atau duplikat seperti itu. Kemudian ada juga sebagian products. Nah, di bagian products ini ada chart PHP. Jadi mana chart itu sendiri adalah tampilan untuk keranjang. Jadi ada tampilan keranjang sendiri nantinya kalau kita check out di tampilan pelanggan. Nah, pembeli. Coba kita masukkan di pembeli. Dan passwordnya sama, kita masukkan password secret. Jadi passwordnya juga secret sama untuk admin juga. Jadi pembeli. Nah, kita juga bisa mengubah sandi. Jadi sandinya kita bisa ubah di login PHP itu, nanti kita ubah sandi bagian pembeli juga bisa. Kemudian ada ini bagian tambah. Nanti kalau ini adalah tampilan sebagai login sebagai pembeli. Nah, ini adalah
tampilan ketika kita sebagai pembeli untuk membeli suatu produk. Nah, ini kan masih dalam tampilan membeli kan ada tambah checkout. Jadi aksinya adalah checkout. Kemudian untuk login bagian admin tuh nanti ada edit dan hapus nantinya seperti itu. Kemudian kalau kita tambah nantinya juga produk tambah ke keranjang. Jadi snack taruh ada satu. Nah, seperti itu. Jadi pembeli tuh tahu kalau kita tuh produk keranjangnya tuh ada apa aja sih. Nah, ada snack taruh ternyata gitu. Kemudian selanjutnya yaitu di Create PHP. Nah, Create PHP ini adalah tampilan untuk menambahkan produk baru yang dimana produk baru ini nantinya akan tampilan di admin seperti itu. Untuk edit PHP juga ada. Edit PHP ini juga merupakan tampilan di bagian admin. Jadi untuk user pengguna tuh atau pembeli tuh tidak akan ada fitur edit produk ini dan Create PHP. Jadi selanjutnya di Index PHP. Index PHP ini adalah untuk menampilkan daftar produk. Jadi Index PHP ini untuk Index PHP ini bagian ini mencakup dua, yaitu ada di admin dan admin dan pembeli. Nah, ini adalah sebagian indeks PHP-nya ya. Jadi seperti itu tampilannya. Kemudian lanjut di templates. Nah, ada footer dan header PHP filenya. Sebagian di footer tuh adalah untuk tampilan bagian bawah halaman footer. Jadi ada tampilan bagian bawah. Nah, tampilan bagian bawah tuh ini. Ini adalah tampilan bagian bawah. Kemudian ada header. Header itu adalah tampilan bagian atas halaman header. Jadi tampilan atas itu adalah seperti ini. Nah, ini tampilan atas. Kemudian ini adalah tampilan bawah. Ini kan sudah ada ketahuan kan garis. Nah, ini adalah tampilan footer. Yang di atas ini adalah tampilan header. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ada publik. Nah, selanjutnya ada di folder publik, di mana publik ini terisi adalah CSS. Jadi isinya style CSS. Ini adalah file CSS untuk styling halaman. Jadi untuk mau merubah-rubah halaman ada styling ini untuk mengubah ya. Ini ada background colornya. Jadi colornya nih bisa diubah. Nah, ini kita bisa mengubah color sesuai apa semaunya kita background colornya. Kemudian ada juga tabel background colornya juga bisa kita ubah. Kemudian di main.js. Jadi main.js ini adalah JavaScript untuk interaktivitas pada halaman. Nah, jadi ini adalah untuk interaksi atau interaktivitas pada halaman adalah ya itulah isinya lah ya, ada format number input, ada format only gitu. Dan bagian upload. Nah, upload itu sendiri ini adalah upload untuk image kita atau gambar. Jadi gambar-gambar kita tuh nantinya akan terupdate atau terupdate, nanti akan taruh di bagian bagian file uploads. Nah, ini filenya uploads. Ini kan ada 4 nih. Di sini juga ada 4. Ada 4 foto atau foto image. Kemudian ada HT access. Jadi HT access dalam publik itu adalah file konfigurasi untuk server Apache, sering digunakan untuk mengatur URL, routing, dan pengaturan keamanan. Nah, jadi ini sangat penting sekali di sini. Kenapa saya bilang sangat penting? Ketika kita salah menggunakan atau menginput data dari HT access itu sendiri, nantinya akan error. Jadi halaman tidak temukan atau 404 nantinya. Sama di bagian HT access ini juga, ini kita harus benar-benar istilahnya tuh benar-benar pasti atau tepat menaruh kode di HT access. Kalau kita salah kode satu huruf pun itu udah mengacu ke semua tampilan di toko kita. Jadi itu HT access itu adalah untuk menyambungkan URL database kita. Kemudian ada index PHP yang dimana ini adalah file utama yang akan pertama kali diakses saat aplikasi dijalankan. Biasanya berfungsi untuk memuat dan menjalankan aplikasi. Nah, jadi ini juga sangat penting. Ini juga bagian directory juga penting. Ini juga mencakup di bagian app, public, dan views. Jadi mencakup ke semuanya di index PHP utama ini. Jadi indeks PHP ini juga sangat penting lah. Yang paling penting adalah di HT access kedua ini. Kalau kita salah menginputkan kode satu huruf pun, maka URL kita atau database kita tidak terbaca nantinya. Mungkin
kita coba di tampilan admin di sini. Nah, kita masukkan username admin di sini karena kita username-nya bagian admin, kita ngisi admin. Jadi namanya adalah admin. Passwordnya juga secret ya. Di sini adalah passwordnya secret. Dan login. Nah, ini adalah tampilan login. Tampilan login yang dimana nilai tampilan login sebagai admin. Nah, ini adalah bagian header ya. Header apa, footer. Ini adalah footer, ini adalah headernya kita. Nah, inilah tampilan-tampilan yang dimana ini menampilkan semua produk admin. Jadi cuma admin atau penjual yang hanya bisa mengakses ini. Nah, gitu, kayak kita mau edit, mau hapus, itu juga ini berada di tampilan admin. Sedangkan di tampilan pembeli itu tidak ada edit dan hapusnya. Kemudian ada juga statistik yang dimana adalah kategori ya. Jadi kategori kita tuh makanan 2 produk, minuman 2 produk. Karena kita mencantumkan 2 makanan dan 2 minuman. Sudah kan ada juga ada kategorinya juga makanan. Jadi kita bisa filter dan nah kita akan terlihat cuma bagian kategori makanan saja karena kita mencantumkan kategori makanan. Sedangkan kalau kita mencantumkan minuman nanti akan yang keluar adalah kategori minuman saja. Jadi untuk kategori makanan itu tidak terlihat karena kita memanggil minuman. Sedangkan di semua kategori itu adalah menampilkan semua produk-produk kita. Ada snack dari makanan, ada minuman. Jadi campur, semua kategori adalah campur. Kemudian untuk edit sama sih sebenarnya, sama tugas sebelumnya juga edit sama. Ada nama produk, deskripsi, harga, kuantitas. Inilah kuantitas, ini adalah produk kita tuh ada berapa banyaknya seperti itu. Adalah kategori, nanti kategori kita bisa milih ini di ini taruh ini merupakan makanan apa minuman. Kalau kita taruh minuman ya kita pilih minuman seperti itu. Kemudian ada choose file. Jadi file ini adalah image gambar, nanti akan muncul ke file manager kita karena kita file manager di Cosfile ini sudah kita inputkan kode untuk langsung mengarah ke picture kita. Nah, ini picture. Jadi kita bisa mengganti sesuai gambar lah yang kita inginkan. Kemudian ini, nah sudah terlihat seperti ini. Ini adalah tampilan untuk admin. Kemudian tampilan untuk pembeli. Nah, kita logout nih di sini. Ada tombol out. Nah, logout itu sendiri tombolnya untuk mau login ya, untuk biar multi user. Jadi kita menggantikan user di sini. Ada user admin dan user pembeli. Kita coba ganti ke pembeli nih. Kita login ke bagian pembeli. Nah, di bagian pembeli sendiri kita tuh hanya aksinya tuh tidak edit dan hapus lagi. Sedangkan di admin tuh ada edit dan hapus. Sedangkan di pembeli itu tidak ada edit dan hapus, hanya sebuah aksi checkout. Nah, karena kita adalah pembeli di sini, jadi ya sama seperti sebelumnya, ada semua kategori, ada makanan. Sedangkan statistik di sini tuh juga tidak ada. Statistik di sini tuh tidak ada. Statistik tuh cuma adanya di bagian admin saja. Jadi kalau kita mau cari makanan nih di sini, kita sebagai pembeli mau cari makanan, kita filter. Nah, sudah keluar makanan. Nah, aku lapar nih mau beli taruh. Nah, kita bisa check out satu nih. Nah, sudah muncul di sini produk di keranjang snack taruh. Nah, gitu. Kita haus nih, pilihnya minuman. Jadi kita ke minuman, kita filter. Kemudian ada coklat dan taruh. Nah, jadi kita aku suka coklat nih. Kita langsung saja tambah check out. Nanti sudah ada coklat dan taruh. Minumannya kurang nih, minumannya kurang. Aku suka taruh. Jadi aku mau beli 2 atau menyimpan nantinya minumannya di kulkas. Bisa. Nanti akan coklat ini kan 1 jumlahnya. Nanti akan ditambah, maka sama nantinya. Kok coklat sih? Nambahnya taruh ya? Nah, taruh. Nah, jadi taruhnya nanti adalah kali 2, atau taruhnya tuh belanjanya adalah 2 kali. 2 minuman taruh. Jadi misalkan kita salah check out nih. Nah, sama seperti tadi. Saya mau check out taruh malah kepencet coklat. Jadi kita bisa hapus di sini. Kita hapus. Nah, maka bagian coklat, minuman coklat tuh di sini bakal hilang, tergantikan dengan cuma ada fitur-fitur atau kita check out cuma yang kita inginkan saja. Ada makanan snack taruh dan minumannya taruh. Soalnya kan enak tuh sama-sama taruh gitu.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.